Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel saya Fanan Yevin. Di kesempatan kali ini saya mau sedikit mengulas tentang dunia perlampuan teman-teman. Kenapa seperti itu? Kebetulan saya sudah mencoba beberapa lampu ini yang ada di depan kita untuk di beberapa event, kecuali yang ini belum saya pernah pakai karena ini kemarin nggak jadi dipakai. Oke, ini ada beberapa lampu yang pastinya akan sangat berguna, saya yakin, untuk teman-teman kalau kalian mau mengikuti event ultra atau kalian mau touring jarak jauh seperti itu. Nggak perlu harus event juga. Kalau mau ikut goes jauh ya udah goes jauh aja kayak gitu. Yang pertama teman-teman, di sini ada Meteor dari Moon teman-teman. Bodi atasnya seperti ini ya, ada tulisan Moon, Meteor, kemudian dari samping terus posisi belakang ini model mountingnya, model dudukan mounting. Ini tidak bisa dilepas atau misal patah ya udah nasib. Sisi sampingnya lagi dari depan seperti ini ada baut yang sepertinya bisa berguna kalau mau servis ini lampu kalau rusak ya. Dan yang terakhir penutup biar lampunya waterproof. Kita buka. Untuk colokannya modelnya tipe micro USB teman-teman. Lampu ini cenderung fokus, ada beberapa mode yang bisa kalian gunakan. Nah ini kebetulan baterainya low jadi merah, tanda listrik itu merah. Ini tanda penerangannya warna biru, itu mode yang 400 lumen. Kita turunkan, ini yang 200 dan ini kurang lebih mungkin 100 ya, atau 150 lumen, dan yang merah itu nggak tahu berapa lumen, lupa saya. Oke, ada 4 mode. Kemudian mode selanjutnya adalah diklik 2 kali baru pindah mode flash ya. Dia waterproof yang pasti teman-teman. Dia ringan dan compact karena kecil sekali, dia cuma segini ukurannya ya. Kerennya lampu ini bisa digunakan sambil ngecas teman-teman. Ini sangat berguna kalau misalkan baterainya mau habis dan sampai kalian tidak bawa spare lampu, misalkan kelupaan. Nah, dia ke USB sambil cas. Oke, ketika ngecas tanda listriknya menyala biru ya. Kalau full itu warna apa ya, hijau kalau nggak salah. Nah sambil dinyalakan bisa nyala nggak? Nah ini yang penting, ini penting banget. Nah bisa nyala. Ketika baterainya habis kalian tetap bisa menggunakannya sambil ngecas teman-teman. Untuk bodi dia ABS plastik bukan metal, makanya dia ringan. Oke, kayak gitu. Next ada cat eye tipe OptiCube. Dari atas seperti ini teman-teman, dari samping ada tulisan cat eye, di bagian bawah ada dudukan mounting ya, dudukan mounting yang tidak bisa sepertinya ini ini tidak bisa dilepas pasang. Misalkan patah ya udah patah aja. Oke, ada tulisan cat eye lagi atas. Belakang ada tombol, bagian depan ada 3 lampu LED ya. Lampu ini menggunakan baterai A2. Lepas dan buka tutup baterai itu seperti ini, set. Nah ya teman-teman, geser. Oke, ini ya ringan, lebih ringan daripada ini. Kalau ada baterainya kurang lebih mirip beratnya. Oke, next ada AMPP 500. Ini dari cat eye. Bodinya seperti ini dari atas teman-teman. Bodi atasnya ada tulisan dan logo cat eye di sini. Samping ada tipenya AMPP 500. Bagian sini sebagai indikator lampu ya. Lampu nyala mati bisa kelihatan dari samping. Terus ada keterangan Leon 3,6 volt 2,2 Ah ampere
apa ampere hours tah ya, kurang lebih itulah. Terus untuk bracketnya atau dudukan bracket ini bisa dilepas pasang. Misalkan ininya patah, dia bisa cari sparenya kalau nemu partnya ya, nggak tahu di Indonesia ada atau tidak. Terus untuk slot chargernya itu menggunakan micro USB teman-teman. Nah, model lampu dia fokus, ini baterainya habis tadi tuh merah kan, pokoknya kira-kira lampunya ini fokus. Ada beberapa mode, yang paling saya sering pakai ada 500 lumen atau ke 250 lumen teman-teman, menyesuaikan saya sedang lewat mana. Kalau misalkan saya lewat hutan dan turunan saya pakai 500, tapi kalau hutan sedang nanjak biasanya saya pakai 250 lumen. Itu sudah sangat cukup. Ini fokus banget ke depan, nggak nyebar. Oke, kira-kira seperti itu. Bodinya ini alloy teman-teman. Next ada AMPP 800. Si kecil mungil ini jauh lebih berat daripada ini. Dari atas seperti ini penampakannya, ada tombol, bisa ada logo cat eye, dan udah. Dari samping ada modelnya AMPP 800. Ini tanda biasanya kalau lampunya nyala atau mati, bisa tahu dari sini. Terus bagian bawah ini bisa dibongkar pasang juga. Jadi kalau misalkan bracketnya ini patah, kalian bisa ganti kalau misalkan menemukan sparenya. Untuk sampingnya lagi sama yang kayak tadi. Sebagai belakang ada baut-baut yang sepertinya bisa dimanfaatkan kalau baterainya sudah soak terus diganti. Nah, PR-nya adalah nggak tahu nih di Indonesia ada atau tidak partnya ya. Untuk colokan lubang chargernya, dia masih menggunakan micro USB teman-teman. Ini ada keterangan sedikit, tipe baterainya Li-ion 3,7 volt. Untuk kekuatan lumennya itu 800. Terus tipikal lampunya itu menyebar. Perbedaannya ini agak kuning lampunya, agak kuning sedikit gitu. Terus ini putih, cenderung putih. Lampunya menyebar, tidak fokus teman-teman. Jadi kalau kalian pemburu hantu gitu, misal saat goes, ini sangat berguna karena menyebar sampai jalanan kanan kirinya, luar biasa ini. Kemarin saya pakai pas waktu di persawahan, saya berani. Tapi kalau di hutan saya mending pakai ini karena saya nggak mau yang nyebar-nyebar. Khawatir nanti ada Mbak Kunti di samping kanan kiri. Jadi nggak perlu lihat lah, seperti itu. Ini ya. Bodinya alloy teman-teman, sudah waterproof yang pasti. Oke. Dan lampu ini tidak bisa digunakan sambil di charge. Kita coba aja ya. Mana nih? Oke. Ngecas ya, merah. Kalau hijau dia full baterainya. Nah, tekan 2 kali tetap nggak nyala, nggak mau menyala. Oke, berarti emang nggak bisa seperti itu. Yang terakhir ada rock brush teman-teman. Ini rock brush tipenya RL1000. Tampak dari atas seperti ini. Ada keterangan keren nih di sini, hot ya. Berarti lampu ini kalau nyala depan ini kemungkinan besar panas. Jadi jangan disentuh. Ada tombol dengan logo rock brushnya. Sisi samping ada tulisan rock brush. Bawah polos, nggak ada keterangan sama sekali. RHL 100 samping kiri. Terus bagian belakang ada lubang port untuk ngecas. Nah, portnya sudah menggunakan port USB Type C. Ini keren. Oke, saya suka sih karena apa ya, udah modern juga menggunakan port USB Type C. Toh rata-rata saat ini HP sudah pada menggunakan Type C. Jadi kita cuma butuh bawa satu kabel, misalkan touring atau 2 kabel pakai Type C. Seperti itu. Lampu depannya seperti ini teman-teman, dan ini cenderung nyebar seperti AMPP 800.
untuk lampunya cenderung putih. Secara real teman-teman, AMPP 800 sama Rockbros RHL 1000 ketika sama-sama dinyalakan dengan mode yang paling terang atau 800 ini 1000, itu nggak ada bedanya sama sekali. Ini 1000 tapi serasa 800 kalau menurut saya ya. Itu kemarin saya cobanya. Dan body alloy tadi sudah ya teman-teman, yang pasti dia waterproof tapi bukan untuk nyelam ya. Dan kita coba nilai plusnya adalah lampu ini ketika kondisi baterainya kosong bisa digunakan sambil di charge ya. Nah, kita coba menggunakan kabel USB Type C ya teman-teman. Ini nyala ya. Nah, nyala. Fokus kan dia. Fokus nyebarnya ngotak gitu loh dia. Kalau ini nyebar banget, beda. Kita coba sambil cas. Nah, ini ngecas ya teman-teman. Merah sudah ngecas, kita coba. Nah, tetap bisa digunakan ya. Enaknya seperti itu lampu ini. Lampu ini bisa digunakan sambil ngecas. Oke. Kemudian poinnya apa sih dari video kali ini? Nah, yang saya mau rekomendasikan adalah bukan brandnya teman-teman, tapi tipe lampunya. Ketika kalian mau touring ya, atau ikut event ultra, misalkan Audax, BC, atau EJJ, atau event ultra lainnya, atau touring kayak apa, bebas lah, terserah kalian mau ikut apa aja. Touring sendiri juga nggak masalah. Yang sangat saya rekomendasikan adalah gunakan dua model lampu yang berbeda. Yang satunya bisa digunakan sambil ngecas, yang kedua yang model seperti ini. Atau bawa dua model yang bisa di charge saat digunakan, dan juga bawa yang seperti ini yang tidak bisa di charge, atau bawa dua-duanya yang bisa di charge saat digunakan ya teman-teman. Terkadang kalau di event ya, di event misalkan BJ kemarin, saya itu ngecasnya ini saat rehat, dan kalau ngecas pasti tidak bisa benar-benar full. Solusinya adalah ngecas saat riding menggunakan power bank. Kalau malam sempat kehabisan tuh, nah PR banget. Akhirnya ngecas bentar, pakai, ganti ngecas satunya, habis, gonta-ganti seperti itu yang kejadian. Nah, misalkan satunya kemarin saya bawa ini, ya ini bisa sambil dicas, ya sampai pagi bisa aman digunakan. Ini nggak terlalu panas daripada beberapa lampu 1, 2, 3 ini paling adem. Ya ademan ini lagi kalau dibandingkan ya. Intinya adalah kalian harus bawa baik satu atau dua-duanya yang lampunya bisa di charge saat digunakan, biar sewaya-waya kalau misalkan keduanya baterainya habis, satu masih bisa dipakai kalau malam, seperti itu. Karena kita tidak pernah tahu nih, nanti ternyata tiba-tiba baterainya ngedrop di tengah jalan atau apa ya, kalau tetap dicas kan enak tuh, nggak sampai kegelapan teman-teman, kesepian di malam hari. Oke, kira-kira gitu aja untuk vlog kali ini mengenai lampu-lampu yang ada di depan kalian. Semoga bermanfaat. Mohon maaf ini sedang belajar mereview produk teman-teman. Ya wes, terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa share, subscribe, dan komen. Jangan lupa di like ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku udah bangun.